Surat An-Nur, surat ke-24, masih juz 18. Juz 18 surat An-Nur, mulai ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha Suratun anzalnaha wa faradnaha. Surat ini Allah turunkan dan Allah wajibkan. Wa faradnaha dari kata fadoro, ya Allah fardukan,
Allah wajibkan, Allah haruskan untuk dilaksanakan oleh manusia. Wa anzalna fiha, dan Allah menurunkan di dalamnya ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas, la'allakum tadhakkarun, agar kamu semua mengingatinya, supaya kamu semua mengambil pelajaran. Apa isinya? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah dicambuk. Tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derah. Ya, mi'ata jaldah, masing-masing 100 kali derah, baik penzina perempuan maupun penzina laki-laki. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya untuk mencegah kamu menjalankan tuntunan atau agama Allah. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Sepertinya untuk Indonesia yang melaksanakan ini hanya di Nangro Aceh, Nangro Aceh Darussalam, yang diterapkan syariat Islam. Ya, setahu saya sebelum yang lain belum ada yang lain. Baru di Nangro Aceh Darussalam diterapkan syariat Islam. Padahal tadi perintahnya wa faradna, dan Allah memfardukannya, Allah mewajibkannya. Tapi itu in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kamu iman kepada Allah dan hari akhir. Jika tidak beriman, ya tidak perlu menerapkan. Ini yang menerapkan yang beriman. Wa yashhad ngazabahuma ta'ifatu minal mu'minin, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Supaya disaksikan sekumpulan orang-orang yang beriman. Jadi pelaksananya harus disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Itu cerita teman-teman yang di Aceh. Dia melaksanakan itu setelah sholat sunnah. Orang-orang beriman sama kumpul, itu dilaksanakan. Tapi sudah ada tempatnya tertentu, tidak di sembarang tempat. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Ya, makanya pilihlah ya laki atau perempuan yang tidak pernah berzina, dan jangan pula mau dengan orang yang musyrik. Itu bukan hanya menyengsarakan di dunia, tapi yang lebih repot lagi menyengsarakan di akhirat. Maka di Nangro Aceh Darussalam itu setelah terapkan perda syariat Islam, itu tingkat perzinahan prostitusi menurun tajam bandingkan dengan daerah yang lain. Itu terus dimana-mana malah pengajuan dispensasi pernikahan anak usia dini, mengajukan dispensasi. Anak-anak masih SMP,
masih SMA mengajukan dispensasi pernikahan dini. Ternyata 80% sudah hamil lebih dahulu. Banyak juga yang aborsi. Banyak juga yang wanita seorang aborsi tidak mau dibunuh oleh laki-laki yang berzina. Semakin banyak kan kasus perempuan dibunuh oleh laki yang berzina. Karena perempuannya nuntut pada laki-laki tadi supaya menikahinya. Menikahi itu mengawini. Ya wes gitulah. Ternyata banyak laki-laki yang nggak mau, karena malah dibunuh perempuannya. Nah itu yang undercover, yang tidak terungkap, itu jauh lebih dasar lagi. Saya pernah ngobrol itu sama psikolog dan seorang guru besar juga di bidang psikologi yang jadi konsultan seperti itu. Itu ternyata sangat ngeri di Indonesia ini. Cuma seringkali nggak terungkap secara umum. Coba terungkap secara umum, wah itu nggak karuan. Ini sebabnya apa? Sebenarnya satu, karena orang Islam sudah tidak mau memahami Al-Quran. Jadi nggak takut siksa dunia, siksa neraka, karena nggak ngerti isi Al-Quran. Coba kalau dari anak-anak masih usia MI, SD, di pesantren itu bukan hanya menghafal Quran, tetapi juga memahami isinya, tentu akan berubah drastis. Tapi sayangnya belum ada yang mau memahami Quran, baru dibaca dan dihafal. Ya sampai sekarang itu saya sudah dari tahun 70-an ya aktif di lembaga pendidikan Islam, itu belum menemukan di Indonesia ada lembaga pendidikan yang punya program atau yang mewajibkan subjek didiknya itu paham Al-Quran 30 juz. Dalam waktu berapa lama misalnya? Setahu saya belum ketemu ya. Bukan hanya orang tua-tua loh. Ini anak-anak usia pendidikan wajib belajar sampai usia kuliah S1, S2, S3. Setahu saya di Indonesia belum ada yang mewajibkan atau yang punya program, punya kurikulum lulusannya paham Quran 30 juz. Itu belum pernah ada. Setahu saya loh ya. Maka nanti kalau misalnya suatu ketika kita bisa selesaikan 30 juz di sini, mungkin ini baru jadi pemula atau jadi pionir. Itu kalau kita semua tahan loh ya. Tapi ada satu hal yang mulai merangkali. Karena mau tuntunan Allah itu yang bisa menyelesaikan semua, yang secara tuntas. Itu coba mengatasi pergaulan bebas remaja putra putri usia-usia SMA, SMK kalian dengan cara apa? Banyak yang dengan cara seni, lomba seni, ada yang olahraga. Malah itu jadi awal mulainya berzina. Ketemu di acara-acara itu. Coba ngeri kan? Karena tidak ada yang mengungkap secara jujur, secara apa adanya. Tapi kebanyakan dari itu ditutupi daripada aibnya ketahuan orang. Terlalu banyak penjelasannya, nggak rampung-rampung nanti. Jadi ini tadi azani wayang ibu irazaniatan kaum musyrikah. Jadi laki-laki yang berzina tidak mengawini
melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik. Wa zaniyatu la yankihuha illa zanin al musyrik. Dan perempuan-perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Wa kurima dzalika alal mukminin. Yang demikian itu diharamkan. Wa kurima dari kata haroma, tapi isim majhul maka artinya jadi pasif. Di kalau haroma mengharamkan, kurima diharamkan. Itu hebatnya bahasa Arab itu, satu kata bisa dirubah bacaannya, tasrifnya, hurufnya berkurang bertambah. Itu mungkin satu kata itu bisa lebih dari 57 atau 60-an jenis kata. Waktu dulu di madrasah belajar tasrif, dari satu kata menjadi 60-an kata perubahan. Maka bisa lebih gitu. Ini baru dari kata haram artinya mengharamkan, kulima diharamkan. Ya, yang itu diharamkan bagi orang-orang yang mukmin. Lah masalahnya sekarang itu kan agak sulit bedakan. Sing mukmin tenan bisa murah itu gimana itu? Karena apa? Karena tidak betul-betul berpegang teguh pada Quran, tidak memahami. Lalu sekarang itu sudah mulai mantap memahami Quran itu, tapi masih terpengaruh kegiatan-kegiatan yang lain, malah meninggalkan yang memahami Quran. Padahal ke dunia hanya sebentar kan. Kemarin pagi melanjutkan kan di akhir surat Mukminun, ketika Allah bertanya, sebelumnya kamu itu di dunia berapa lama, gitu ya. Orang-orang yang jawab, wah kamu itu di dunia itu ya dirasa hanya atau hari. Oh enggak, cuma sangat sebentar. Illa itu illa kolila, enggak sampai setengah hari. Itu ketika dibandingkan di hidup di akhir. Masa hidup enggak ada setengah hari digunakan untuk maksiat, tidak mau betul-betul menjadi orang yang beriman. Terus besok hidup yang sebenarnya seperti apa? Ya kita baca seterusnya. Padahal kita ini memahami aja masih sangat baru inti-intinya loh. Penjelasan belum sampai ke detail-detailnya. Dan detailnya orang rampung-rampung tuh. Enggak, Quran itu 30 juz kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yarmuna al-muhsanat walladzina yarmuna al-muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada tsumma lam
karena isinya padat sekali, kita pahami pelan-pelan. Waladina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, dituduh berbuat zina. Ya, ada wanita baik-baik dituduh berbuat zina. Kumalan yaktu bi arbaati syuhada. Orang yang menuduh tadi tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Gimana caranya? Ada orang zina disaksikan minimal 4 orang. Kalau tidak bisa mendapat orang saksi, itu perintahnya apa? Fajlituhum thamanina jalda. Maka deralah mereka 80 kali dera. Nuduh perempuan baik-baik dituduh berzina, tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Yang menuduh tadi supaya didera 80 kali. Barang asbalu lahum sahadatan abadan, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Begitu dia sudah menuduh perempuan yang baik, menuduh wanita tersebut zina, nggak mau mendatangkan orang saksi, selain didera 80 kali, kesaksiannya seumur hidup tidak bisa dipercaya. Faulaika humul fasikun. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini biasanya pekerjaan orang-orang munafik yang selalu bikin berita bohong. Kalau sekarang modelnya produksi hoax gitu. Ini wanita baik dituduh zina, nggak mau mendatangkan 4 orang saksi supaya didera 80 kali dan tidak dipercaya kesaksiannya selama-lamanya, seumur hidupnya. Kenapa? Ini yang membuat rusak kehidupan. Illal ladzina tabu min ba'di dzalik, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu. Wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim, dan orang tersebut kemudian memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha. Tapi biasanya orang seperti itu tidak mau bertobat. Biasanya jaga image, jaga gengsi. Akhirnya tidak mau minta maaf, tidak mau bertobat, dan tidak mau memperbaiki diri, malah tuman menjadi jadi. Oh, yang lalu membuat fitnah ternyata nggak diapa-apain. Terus menerus semakin ketagihan membuat fitnah. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya penghabisan suaranya kasar. Walladzina yarmuna azwajahum, Walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada, walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fasahadatu ahadihim arba'u syahadat. illa
wa yadra'u anha al-'adab an tashhada arba'a syahadah arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh wa anna Allaha tawwabun hakim ya walladzina yarmuna azwajahum dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina walam yakulahu suhada padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain dirinya illa anfusihi yang mengetahui cuma dia sendiri enggak ada 3 orang lain atau 4 orang lain yang melihat istrinya berzina. Terus gimana caranya? Ya, cara untuk apa itu? Untuk memberikan bukti-bukti keyakinan. Maka fasyahadatu atihim arba'a syahadatillah. Maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Jadi contohnya iman saya, demi Allah, istri saya atau perempuan ini berzina dengan ini, ucapan 4 kali. Terus falhomisatu annalaknatoloi kalai ingkana binal kalibin. Dan sumpah itu dilengkapi sumpah yang kelima, yang sianya apa? Bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Jadi setelah bersumpah 4 kali tadi, yang kelima itu demi Allah, jika saya berdusta, saya bersedia dilaknat oleh Allah dan dosa. Harus pakai begitu. Kalau nggak berani begitu, nah itu nggak bisa dipercaya. Dipastikan bohong. Makanya ini kan misalnya begini, kalau betul-betul kejadian, si laki-laki itu juga bingung. Dia tahu hanya sendirian. Kalau dia nggak menyampaikan pada pimpinan, dia berarti membiarkan istrinya berzina. Tapi kalau dia nyampaikan, padahal dia nggak punya 4 orang saksi, dia nanti bisa dijerat 80 kali, kan bingung dia. Nah maka jalan keluarnya seperti ini. Jadi 4 orang saksi tadi diganti dengan sumpah 4 kali. Yang kelima bersedia dilaknat oleh Allah
kalau tuduhannya bohong itu. Jadi ini nggak berlaku di sini. Tenang saja. ini firman Allah ini belum kita yakini. Ya, makanya hidupnya nggak karena lupa itu. Itu gara-gara rusak itu karena itu pergaulan bebas itu. Karena kita tidak mau melaksanakan ketentuan Allah ini. Makanya ini ya sementara kita ketahui dulu. Oke. Terus wajah terohu kan halakada antas ada arba syahadati billah. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah. Sesungguhnya suami itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Tadi kan misalnya suaminya yakin istrinya zina, tapi dia nggak punya saksi, cuma dia sendiri yang tahu. Terus dia sumpah 4 kali, yang kelima bersumpah bersedia diadab oleh Allah. Tapi perempuan kalau dia istrinya, kalau dia betul-betul nggak berbuat begitu, ingin membersihkan, dia bersumpah juga 4 kali seperti itu. Terus yang kelima, kalau apa yang dikatakan itu bohong, dia menerima azabnya dari Allah. Imbangkan. Maka di sini innahu laminal kadhibin. Terus bahwa wisata anak ghadaballahu alaiha in kana minas shadiqin. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Jadi misalnya saya bersumpah bahwa saya tidak berzina, bahwa tuduhan suamiku itu adalah bohong 4 kali. Yang terakhir dibilang, jika apa yang saya katakan itu bohong tidak benar, yang saya bersedia menerima laknat Allah pada saya. Itu cara istri membersihkan kalau dia betul-betul tidak berbuat zina. Loh, Allah sampai nuntun ke begini, ya kan? Bagaimana cara ngatur rumah tangga itu luar biasa hebatnya. Cuma sayangnya nggak dilaksanakan. Terus walaula fadlullahi alaikum warahmatuh, dan andai kata tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas dirimu, wanallaha tawwabur rahim, dan Allah itu adalah berima taubat. Oke. Kita lanjut baca ayat 11 sampai ayat 15. Ini lakonnya di sini nih. Intinya inti. Ya, intinya inti di ayat 11 sampai ayat 26. Nah, kita mulai sekarang. Semoga besok pagi bisa selesai. Selesai intinya inti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki musbatun minkum. Innal ladzina ja'u bil ifki musbatun minkum. La tahsabuhu syarran lakum. La tahsabuhu syarran lakum. Bal huwa khairul lakum. Bal huwa khairul lakum. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Walladzi tawalla kibrahu. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim.
laula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada wa illam ya'tu bi syuhada fa ulaika indallahi humul kadhibun. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh fid dunya wal akhirati lamassakum fima afadtum fima afadtum fihi adabun adhim. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong, ya ifkun berita bohong, ternyata usbatun minkum adalah dari golongan kamu sendiri, dari golonganmu juga. Jadi ternyata yang memproduksi berita bohong, fitnah itu dari kalanganmu sendiri, bukan dari mana-mana. Bahkan sering disebut orang munafik itu musuh dalam selimut. Selimut biasanya luas enggak? Selimut kan enggak luas kan? Nah, tapi ada musuh dari dalam. Nah ini, maka dikatakan usbasu minkum. Ratasabuhu sarolakum. Nah, janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahwa khairul lakum. Bahkan berita bohong itu baik bagi kamu. Likulli mri'in minhum maktasaba minal ithm.
Jadi masing-masing orang yang terkait dengan berita bohong tadi itu menanggung dosa sesuai kadarnya. Nah, yang paling besar siapa? Yang memproduk fitnah tadi, yang memproduk berita bohong itu paling besar dosanya. Terus siapa lagi? Orang-orang yang mempercayai berita bohong itu. Ada berita bohong, dia diberi berita bohong, dia percaya. Apalagi kemudian dia ikut menyebarkan. Lebih besar lagi. Seharusnya kalau ada berita bohong itu jangan dipercayai. Paling tidak ditabayunkan dulu, cross check. Syukur berani nolak gitu ya, supaya tidak berkembang kemana-mana. Jadi masalahnya itu di kalangan kelompok itu sendiri senang orang-orang yang mendengarkan begitu. Ya, jadi kalau suasana tidak kondusif itu senang gitu. Nah, terus waladina tawalla kibro, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar minum dari mereka itu lagu ngadapun kali. Dari siapa yang mengambil bagian yang terbesar dari berita bohong itu, baginya adalah azab yang besar. Siapa yang paling besar? Yang paling besar pertama yang membuat berita bohong. Itu dipastikan orang-orang munafik yang senangnya begitu. Yang kedua, orang yang mendengarkan dan membetulkan. Yang ketiga, bahkan ikut menyebarkan. Yang keempat, tidak mau meluruskan atau tidak mau tabari. Jika berita bohong itu terus berkembang. Nah, itu kalau menurut Al-Quran dikatakan ya lahu adzabun alim, baginya azab yang besar. Di dunia azab, apalagi besok di akhirat. Tapi biasanya orang seperti itu sudah tidak takut azab. Kalau itu di Quran dilarang nggak begitu? Memang Quran itu isinya peringatan kok, cuma gitu. Karena kalau ngomong so ngerti. Iya kan? Makanya nggak takut sama azab. Nah ini asbabun nuzulnya dari ayat pertama dari terus sampai ayat 29. Jadi terjadi peperangan antara orang Islam yang di Rasulullah, para sahabat memerangi Bani Mustalik. Dari peperangan itu istri Nabi Aisyah Ummul Mukminin ikut. Nah, dalam perjalanan pulang itu mampir suatu tempat karena suatu keperluan. Nah, perjalanan jauh, ada lama mungkin ke kapal kecil seperti itu. Nah, setelah kembali ke sekedupnya, sekedup itu ya tempat apa seperti kota dibikin dari kulit atau dari juga sekarang bisa yang lebih kayu atau dari aluminium ya, itu ditaruh di atas unta tempat duduk Aisyah. Nah ternyata begitu di situ Aisyah merasa kalungnya hilang. Aisyah terus kembali nyari tempatnya tadi, kalungnya yang tadi. Setelah itu balik ke tempat semula, ternyata sekedupnya itu dari si untanya sudah pergi jalan rombongan. Mungkin yang lain kira Aisyah masih di dalam. Terus Aisyah berhenti di situ, duduk di situ, menanti. Semoga nanti dibaleni lagi gitu. Tapi ternyata Aisyah tertidur di situ lama menanti.
Terus biasa kan diatur, nanti ada yang paling bagian belakang yang menyisir kalau ada yang tertinggal. Nah itu namanya sopan. Sopan kaget. Lu kok untuk mukminin yang kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus mempersilahkan Aisyah naik di unta. Untanya dituntut oleh Sofwan sampai di Medina. Sofwan juga nggak ngomong apapun karena tahu itu umur. Orang-orang munafik mulai menghembuskan berita-berita. Coba apa yang dilakukan kalau dia berdua tanpa ada yang lain, berjalan sekian jauh, wah terus kasak kusuk, berita bom itu menyebar. Pas itu Aisyah sakit di rumah. Nah, Aisyah belum terasa, dia belum tahu kalau berita itu menyebar kemana-mana. Terasa ketika Rasulullah ke rumahnya kok begitu, sangat berbeda dengan biasa. Cuma mengucap salam terus pergi. Ini nggak biasa-biasa begitu. Ternyata di luar sudah berkembang fitnah berita bohong itu yang dihembuskan oleh orang-orang munafik. Jadi ciri penyakit yang paling kronis sejak periode Madinah sampai sekarang saja itu penyakit munafik ini yang betul-betul menghancurkan dari dalam. Itu tidak pernah sepi, dimanapun kapanpun selalu terjadi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu turun wahyu ini yang membetulkan mendengar Aisyah sama nggak berbuat apapun, tapi sengaja dibikin berita bohong oleh orang-orang munafik, ya menuduh Aisyah sama Sofwan berbuat zina. Nah, 100 tahun kemudian Aisyah itu ya sudah akhirnya diam. Diamnya gimana? Kalau mau ngomong bahwa tidak pernah berbuat begitu, toh orang udah nggak percaya, udah berita menyebar semua. Tapi kalau mengatakan dia melakukan, dia sama sekali nggak melakukan. Kan tidak boleh berbohong. Tapi ya sudah, akhirnya Aisyah diam. Terus kemudian datang ke rumah bapaknya itu Abu Bakar As-Siddiq. Nangis terus di situ. Sampai Abu Bakar As-Siddiq itu saking marahnya. Siapapun yang ingin nyebarkan ditabung fitnah ini, nanti Abu Bakar sampai tidak akan memberikan hak-haknya pada mereka. Ya, hak-hak yang mereka itu apa? Misalnya zakat ini. Saking apa? Saking sudah keluarga Rasulullah, keluarga Abu Bakar difitnah demikian rupa. Sampai setelah turun wahyu ini baru bertahap clear. Orang-orang munafik kemudian dirajam. Tapi masih banyak juga yang munafik itu nggak secara langsung nuduh, tapi bahasanya miring-miring itu saking pinternya gitu loh, cuma menggiring gitu loh. Tadi ngomong nggak nuduh kalau Aisyah sama itu berbuat, katakan coba apa yang diperbuat. Kalau berdua-duaan aja, nggak nuduh kan? Tapi giring orang-orang ke sana, yang dalam hatinya ada penyakit kemunafikan. Jadi kingmakernya itu orang pintar gitu, ilmuwan gitu, canggih, yang biasa mau bikin berita bohong ini. Nah cuma sayangnya waktunya sudah habis. Dari kita tadi sampai ayat 11. Ya ini sebelumnya penjelasannya agak sedikit lebih mendalam ya jelas. Cuma memang perlu waktu.
Ya, insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Sementara sampai di sini dulu. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari surat An-Nur ini, walaupun baru kita mulai, sehingga sebagian kecil isinya sudah mulai kita pahami. Semoga kita mampu membersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati, terutama terkait dengan berita bohong. Ya. Semoga kita terjaga semoga selamat dari berita bohong. Kita akhiri bersama dengan doa hamdalah dan surah Rasulullah. Nanti malam jadwalnya di masjid At-Taqwa. Takwa di Katirojo Sapi. Jadi lebih jalan itu. Agar Bapak Ibu nyempatkan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.